Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nganu Kelinci, channel yang bahas tentang dunia kelinci. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman. Ceritanya saya habis 3 kali uji coba, teman-teman. Saya habis 3 kali uji coba untuk mencoba hasil bobot hidup sebuah kelinci. Setelah disembelih itu nanti karkasnya jadi berapa, beratnya jadi berapa. Dan 3 kali uji coba ini hasilnya berbeda semua, gitu ya, dengan pakan yang sama dan lainnya. Ya, ini saya memposisikan diri sebagai pembeli, ya. Di saya ceritanya, saya membeli kelinci per kilonya hidup sekian, kemudian saya sembelih, saya pakai jasa penyembelihan sama jasa filet. Kemudian saya jual karkas, kemudian saya jual filet. Ternyata hasilnya cukup wow gitu ya. Ya, nanti akan saya kupas tuntas kelinci berdaging. Ya, artinya saat teman-teman itu punya kelinci hidup bobot berapa, biar saat menjual karkas itu yang masuk itu harga berapa, kemudian kalau filet berapa. Ini hanya untuk wacana teman-teman ya, biar teman-teman punya gambaran. Oh, kalau jual kelinci sekian dari hidup sekian, karkas sekian, filet sekian, itu punya ancang-ancang harga. Oke, langsung aja kita simak rinciannya, akan saya bedah tuntas. Oke, cus. Jual hidup karkas filet NZ Bighorn lokal, bedah tuntas kelinci berdaging. Ternyata wow. Oke ya. Oke, ini suaranya saya coba untuk kencangkan. Kalau ada noise dari suara luar, mohon maaf. Ya, selanjutnya uji coba pertama saya. Uji coba pertama menggunakan, saya melakukan, saya sebagai pembeli, saya modal beli 2 ekor NZ, kemudian saya timbang hidup itu bobotnya 4,9 kilo gitu ya. Saya 2 ekor bobotnya 4,9, kemudian harganya 40.000 ya. Saya beli di teman 40.000, totalnya berarti 4,9 kali 40.000 itu 196.000. Nah, ada jasa nyembelih, itu jasa sembelih itu 1 ekornya 10.000, kalau flat 10.000. itu totalnya kalau sembelih bersih plus flat itu berarti 20.000, totalnya 40. Modal saya itu berarti total 236.000 ya. Ini modal saya. Oke ya, lanjut. Setelah saya beli hidup dan saya sembelihkan menjadi karkas, itu bobotnya turun 2 kilo menjadi 2,9 kilo teman-teman ya. Ada penyusutan 2 kilo. Dan lagi ya, ini karkas bagi teman-teman yang belum paham, karkas itu berarti disembelih, kemudian jeruan, ondol, kulit, kepala dihilangkan, itu karkas. Pertanyaan ini, berapa harga jual karkas agar mendapatkan keuntungan? Oke, nih saya buat tabel. Saat tadi beli 2 ekor NZ ditimbang 4,9, kemudian ya disembelih menjadi 2,9 kilo karkas, harga jualnya adalah minimal 90.000 teman-teman kalau mau untung. Kalau kita jual 50.000 ya, ini ya karkas ya, 50.000 per kilo kali 2,9 itu 145. Padahal modal kita tadi 236. Kita berarti rugi. Ini dalam kurung ini, kalau dalam Excel itu minus ya, minus 94.000. Kalau kita jual 60 itu masih rugi 62. Kalau kita jual 70 kita masih rugi 33. Nah, minimal kita jual 90.000 atau lebih, itu kita baru untung.
teman-teman ya. Lanjut, kalau di fillet, jadi dari 249 hidup, kemudian 2,9 kilo karkas, kemudian jadi di fillet itu hanya menjadi 1,4, susut lagi 1,5 kilo teman-teman, saat hilangkan tulangnya ya. Nah, pertinyi ini berapa harga jual fillet agar mendapatkan keuntungan? Nah, ini saya buat tabel lagi. Fillet itu kalau kita jual 110.000 per kilo dari bobot 1,4 tadi, itu kita mendapatkan uang 154.000. Padahal modal beli kita tadi waktu itu 236, kita masih rugi 82.000. Kalau kita jual 120 sampai 160, itu pun masih rugi teman-teman ya, kita masih rugi 12.000 kalau kita jual. Kita baru mulai untung itu kalau jual per kilo 170.000, itu untung 2.000. Dan ini menjadi wow ya, menjadi wow saat apa ya, mosok sih sebenarnya regane segitu mahalnya gitu ya. Oke, ini uji coba pertama ya. Sekarang kita masuk ke uji coba kedua. Uji coba kedua, saya membeli 3 ekor kelinci lokal bobot 7,6 kilo. Itu ada suara anak saya, ada guyon. Modal, saya ulangi ya, uji coba kedua, modal beli 3 ekor lokal bobot hidup 7,6 kilo, harganya 30.000 ya, harga lokal di sini itu 30.000, sembelih plus packing itu 60.000, total modal 286 ya. Saya beli kelinci uji coba kedua jenis lokal ya. Setelah saya sembelihkan dari 7,6 kilo hidup tadi, itu menjadi 4,8 kilo teman-teman karkasnya ya. Kemudian pertinyi ini berapa harga jual karkas agar mendapatkan keuntungan? Ya, ini untuk jenis lokal yang saya beli itu kalau saya jual 70.000 per kilo kali 4,8 tadi ya, setelah disembelihkan itu saya untung 48.000 teman-teman. Tapi kalau saya jual 50.000 atau 60.000 itu kita masih rugi. Apalagi kalau kita jual lebih dari 70.000 jelas kita laba. Oke, lanjut. 4,8 kilo karkas lokal tadi setelah saya filletkan itu menjadi 2,7, susut 2 kilo ya. Kalau kita jual fillet lokal itu 80.000 sampai 100.000 itu masih rugi. Kalau kita jual 110 udah untung 9.000 ya. Artinya apa? Kalau NJ tadi kita untung harus jual 170.000 karena modal kita beli 40.000. Kalau lokal ini kita belinya 30.000 teman. Oke, lanjut. Uji coba ketiga. Uji coba ketiga, saya beli jenis lain lagi, jenis Bligon. Bligon yang saya beli ini silangan antara NZ dengan Australia, NZ dengan Haikul, atau Australia dengan lokal gitu ya. Intinya dua jenis berbeda itu saya menyebutnya Bligon. Oke, saya beli 2 ekor Bligon, hidupnya 36. Nah, harga Bligon di sini 35.000 per kilo. Jadi 3,6 kali 35.000 itu 126.000 teman-teman. Saya sembelihkan dan filletkan itu 40.000. Ini totalnya modalnya berarti 166. Oke ya. Ya. Usai disembelih 3,6 Bligon tadi menjadi 2 kilo karkas persis. Nah, ini kolomnya. Harga jual karkas Bligon dengan bobot hidup 3,6 menjadi 2 kilo, ini susunya hanya 1,6 ya Bligon ya.
itu kita jual minimal 90.000 teman-teman kalau mau untung. Kalau kita jual 50.000 sampai 80.000 per kilo itu kita rugi. Oke ya, kalau kita jual 90 ke atas itu untung. Oke, perbedaan udah jelas ya antara NZ, lokal, Bligon semuanya beda teman-teman. Ya, uji coba ketiga ini saya lanjutkan ke filet. Saat Bligon tadi 3,6 kilo hidup di karkas menjadi 2 kilo dan filet jadi 1 kilo teman-teman. Saat di filet jadi 1 kilo Bligon ini. Kalau kita jual 80.000 sampai 160.000 per kilonya filet Bligon, itu kita rugi. Kita harus jual 170.000 ke atas. Ini hampir sama seperti NZ. Karena jual kita belinya sudah 35-40 ya. Gitu. Nah, kesimpulan awal teman-teman. Kesimpulan awal, NZ 4,9 hidup menjadi 29 kilo karkas menjadi 1,4 kilo filet. Lokal 7,6 kilo hidup menjadi 4,8 kilo karkas menjadi 2,7 kilo filet. Bligon 36 kilo hidup menjadi 2 kilo karkas menjadi 1 kilo filet. Catatan uji coba, ada beberapa catatan ya. Yang pertama, ketiga uji coba dari kelinci yang hidup di daerah sama. Jadi ini yang saya lakukan uji coba ini kelinci yang asli, saya membelinya di desa Meteseh ya, di wilayah saya. Kemudian kedua, kelinci yang digunakan diberikan makanan yang sama, full pellet, merek sama. Jadi yang saya pakai uji coba ini ketiga jenis ini kelincinya dari wilayah sama dan pakan dengan merek sama, full pellet teman-teman. Kemudian kelinci yang digunakan memiliki usia berbeda. Nah ini yang menjadi kemarin kendala saya juga karena mencari usia yang sama nggak ada. Saya yang penting memakai kelinci seadanya, dapat kelinci yang memiliki usia yang berbeda. Kemudian yang keempat, penyembelian dan filet itu saya lakukan dengan orang yang sama. Artinya saya meminta bantuan teman satu orang untuk melakukan 3 uji coba ini. Karkas itu yang saya maksud adalah daging masih dengan tulang tanpa kepala, kulit dan kaki bagian bawah ya. Jadi teman-teman yang belum paham karkas itu apa, itu maksudnya penyembelian daging yang disembelih itu tanpa kepala, tanpa kulit, tanpa jeruan. Kalau filet itu daging tanpa tulang, udah full daging aja. Nah ini simpulan peneliti atau simpulan saya pribadi ya, selaku peneliti, selaku uji coba. Yang pertama, saya menyimpulkan lebih aman jual hidup atau timbang hidup. 2, margin keuntungan bisa ditingkatkan melalui olahan produk daging atau frozen food seperti sosis, bakso, nugget, abon, dan lainnya. Artinya saat kita memiliki karkas kelinci 1 kilo misalnya, kita olah menjadi olahan produk dengan bahan campuran lain, misalnya mau dibuat nugget tambah tepung dan lainnya, itu kan akan meminimalisir biaya produksi. Kita jual nanti bisa lebih banyak, lebih tinggi maksudnya harganya ya. Yang ketiga, setiap kelinci dengan bobot hidup sama saat disembelih memiliki bobot karkas dan berat yang berbeda. Nah ini real nyata teman-teman ya. Ini realita yang saya praktekkan. Itu semua kelinci yang saya sembelih itu penurunan atau persentase karkas dan dagingnya itu semuanya berbeda, nggak ada yang sama. Itu ini realita ini. Yang keempat, yang membedakan hasil karkas dan filet berdasarkan hasil uji coba saya itu adalah berat jeruannya atau ondolnya. Ya, setiap kelinci ternyata memiliki jeruan atau ondol yang berbeda, teman-teman. Walaupun itu berat hidupnya sama atau usianya sama. Yang kelima, lebih aman dalam jual beli timbang hidup, kemudian bayar, bawa pulang. Itu lebih aman. Ya, atau setelah dibayar itu ditambah jasa nyembelih atau filet. Itu jadi bayarnya pasti timbang hidup.
Oke, semoga bermanfaat. Hasil uji coba ini tidak dapat digeneralisasikan dengan kelinci yang berbeda dan wilayah berbeda serta pakan yang berbeda, teman-teman ya. Tidak dapat digeneralisasikan adalah tidak dapat dipraktekkan di kelinci yang memiliki karakter beda atau wilayah berbeda, apalagi pakannya berbeda gitu ya. Uji coba ini murni dari peternak, dari saya sendiri, farm kelinci Kamandanu yang beralamat di Dusun Segurmung, Desa Moteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Salam peternak kelinci Indonesia. Jika ada salah kata maupun hitungan dalam analisa di atas, mohon saran dan kritikannya bisa tulis melalui komentar di YouTube ini maupun WA di nomor ini atau email ya. Oke, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.